kandung yang saat ini menjadi tersangka. Memang penganiayaan terhadap korban itu dilakukan sudah beberapa kali, melakukan penculikan, pemukulan baik di tangan, di wajah, termasuk juga pernah yang bersangkutan melakukan pencegahan terhadap Dia jenazah kan? Jenazah ya, Nan? Iya. Baik, Polres Tabes Surabaya telah berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Yaitu kejadiannya kemarin pada hari Selasa sekitar pukul 5 sore, di mana kronologisnya adalah korban sebelumnya sejak usia 3 bulan telah ikut neneknya dirawat hingga usia 4 tahun, sedangkan ibu kandungnya korban beda tempat tinggal dengan suaminya karena mereka berdua bekerja sehingga anaknya dirawat oleh orang tuanya. Sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu korban diambil oleh orang tuanya dengan maksud akan disekolahkan. Nah, sejak 2 minggu itulah sejak korban diambil dan tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Nah, menurut pelaku yang ibu kandungnya sendiri bahwa korban ternyata mempunyai keterlambatan mental, kalau diberitahu kurang bisa merespon. Nah, sebagai contoh, korban kalau kencing diminta kencing di kamar mandi, tapi ternyata korban ngompol di celana. Demikian juga pada saat korban diminta untuk buang air besar di WC, ternyata juga berak di celana. Atas kejadian tersebut ibu kandung merasa jengkel. Selain itu korban juga sering menggoda atau mengganggu adiknya. Nah, ini juga membuat kejengkelan ibu kandungnya. Atas dasar kejengkelan itu akhirnya emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban sampai melakukan pencubitan dan pemukulan di bagian wajah dan membenturkan korban di dinding yang mengakibatkan korban mengalami pendarahan otak dan meninggal di rumah ibu kandungnya. Berarti itu meninggal karena dibenturkan ya, Nan? Bukan dibekap atau dicekik atau apa, karena juga ada hasil visum sementara tadi yang disampaikan ke penyidik bahwa akibat meninggal dunia karena ada pendarahan di otak. Selain itu mungkin ada bekas bekap atau cekikan gitu, Nan? Kalau menurut pengakuan ibu kandung yang saat ini menjadi tersangka, memang penganiayaan terhadap korban itu dilakukan sudah beberapa kali, melakukan penculikan, pemukulan baik di tangan, di wajah, termasuk juga pernah yang bersangkutan melakukan pencegahan terhadap korban. Dan ini atas kejadian tersebut terhadap orang tua korban, yaitu ibu kandungnya korban, dikenai pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau juga pasal 351 ayat 3 KUHP, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Tidak mengetahui sama sekali atau bagaimana?
bapaknya. Saat kejadian ayah kandung sedang bekerja, Jadi tidak pernah mengetahui. tidak mengetahui. Tapi ada bekas luka-luka itu apakah tidak pernah menanyakan bapaknya ini? Tadi kita tanya, memang dia tahu, dianggap oleh orang tuanya karena kenakalan dan ibunya melakukan demikian dan sudah diingatkan sama suaminya. Tapi tidak digubris. Iya. suaminya apa bisa juga dijerat gitu, karena mengabaikan mungkin. Untuk sementara belum mengarah ke sana, masih dilakukan pendalaman oleh penyidik apakah suaminya melakukan pembiaran atau mungkin ikut melakukan penganiayaan. Namun sementara dari pengakuan ibu kandung yang saat ini sudah dijadikan tersangka bahwa apa yang dilakukan itu atas kehendak dirinya sendiri. Dan lain sebagainya. Kita saat ini belum membawa korban ke psikiater, namun demikian saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa menjawab serta mengerti apa yang ditanyakan oleh penyidik. Artinya tidak mengalami ini ya, Dan ya. Tidak.